Bagaimana jika satu pengembara bisa bertanya langsung kepada para filsuf terbesar dalam sejarah tentang satu pertanyaan sederhana, mengapa manusia hidup? Suatu hari, seorang pengembara aneh memasuki kota Athena kuno untuk mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pahami. Di tengah kota itu, ia menemukan orang-orang yang menghabiskan hidup mereka hanya untuk satu hal, berpikir. Di antara para pemikir itu, berdiri seorang pria yang dikenal suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jika manusia menghabiskan hidupnya mencari kebenaran, mengapa banyak dari mereka justru takut menemukannya? Pertanyaan itu membuat seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mungkin karena kebenaran seringkali tidak mengubah dunia, tetapi mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Setelah meninggalkan alun-alun Athena, sang pengembara melanjutkan langkahnya menuju pasar yang penuh kehidupan. Di tengah keramaian pasar, Ani, seorang filsuf terkenal, sedang menjelaskan gagasannya kepada para murid. Pengembara itu duduk diam, mendengarkan setiap kata, seolah mencari sesuatu di balik pemikiran sang filsuf. Jika dunia ini hanyalah bayangan dari dunia yang lebih sempurna, apakah rasa lapar juga hanya bayangan? Jika lapar hanyalah bayangan, maka mencari makanan adalah cara manusia memahami kenyataan. Dan sekali lagi, Setelah meninggalkan keramaian pasar, pengembara itu menemukan tempat yang jauh lebih tenang. Di tempat itu, seorang filsuf terkenal, sedang mengajarkan cara memahami dunia. Pengembara itu mendengarkan dengan tenang, utuh, seolah mencoba menemukan sesuatu di balik kata-kata sang filsuf. Jika manusia adalah makhluk rasional, mengapa mereka sering melakukan hal yang mereka tahu salah? Pertanyaan itu membuat suasana akademik tiba-tiba menjadi sangat hening. Karena mengetahui kebenaran tidak selalu berarti memiliki keberanian untuk mengikutinya. dan sekali lagi, pertanyaan sederhana membuka pemikiran yang jauh lebih dalam. Setelah meninggalkan akademi, pengembara itu tiba di tempat yang penuh kapal dan cerita perjalanan. Di antara para pelaut dan pedagang, ada seorang filsuf yang memilih hidup tanpa kemewahan. Pengembara itu mendekat, penasaran mengapa seseorang memilih hidup sesederhana itu. Jika manusia selalu mencari kebahagiaan, mengapa banyak dari mereka justru menambah beban hidupnya? Pertanyaan itu terdengar. Karena manusia sering membawa hal yang tidak mereka butuhkan, lalu menyebutnya kehidupan. Dan sekali lagi, jawaban sederhana membuat semua orang berpikir. Setelah meninggalkan pelabuhan, pengembara itu menemukan tempat yang jauh lebih sunyi. Di sana duduk seorang filsuf yang percaya bahwa dunia tidak pernah benar-benar diam. Pengembara itu berhenti, penasaran mengapa sang filsuf begitu lama menatap air yang terus bergerak. Jika semuanya selalu berubah, bagaimana manusia bisa benar-benar mengenal dirinya? Karena manusia seperti sungai, setiap saat berubah, tetapi tetap disebut dirinya. Dan sekali lagi, perjalanan itu membawa sang pengembara ke tempat yang berbeda. Sebuah sekolah yang mempelajari rahasia angka. Di sana seorang filsuf percaya bahwa angka bukan hanya hitungan, tetapi bahasa alam semesta. Semakin lama ia melihat, semakin terasa bahwa pola sederhana bisa menjelaskan dunia. Jika dunia dapat dijelaskan dengan angka, apakah kehidupan manusia juga hanya sebuah perhitungan? Pertanyaan itu membuat para murid saling berpandangan. Angka menjelaskan alam, tetapi makna hidup lahir dari cara manusia memahaminya. Dan lagi-lagi, Perjalanan itu membawa sang pengembara ke sebuah taman. Tempat filsafat dibicarakan dengan tenang. Pengembara itu mendekat, ingin memahami rahasia kebahagiaan yang sederhana. Jika kebahagiaan itu sederhana, mengapa manusia sering membuat hidupnya begitu rumit? Pertanyaan itu membuat semua orang berhenti sejenak. Di taman ini, Epicurus mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Karena manusia sering mengejar lebih banyak sebelum memahami apa yang sudah cukup. Dan dari taman sederhana itu, perjalanan itu membawa sang pengembara kembali ke jalan kota yang penuh kehidupan. Pengembara itu berhenti,
tertarik pada kata-kata yang terdengar sangat tenang. Di antara keramaian itu, seorang filsuf mengajarkan cara menghadapi hidup dengan ketenangan. Jika hidup penuh hal yang tidak bisa kita kendalikan, bagaimana manusia tetap bisa tenang? The question made the street atmosphere briefly quieter. Ketenangan datang ketika manusia berhenti melawan apa yang tidak bisa ia ubah. Dan dari jalan kota yang ramai, lahir pelajaran tentang ketenangan. Perjalanan itu membawa sang pengembara ke jantung kota Athena, tempat para pemimpin berbicara tentang kekuasaan. Di tengah lapangan itu, berdiri seorang pemimpin yang ingin menaklukkan dunia. Pengembara itu mendekat, membawa pertanyaan yang tidak biasa. Jika seseorang menaklukkan seluruh dunia, apakah ia benar-benar menaklukkan dirinya sendiri? Pertanyaan itu membuat seluruh lapangan terasa hening. Itulah yang mudah. Menaklukkan dunia mungkin mudah, tetapi menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Dan sekali lagi, setelah perjalanan panjang, sang pengembara kembali ke tempat semuanya dimulai. Setiap orang memberikan jawaban, tetapi tidak ada yang benar-benar sama. Begitu banyak pemikiran yang ia dengar dari para filsuf yang berbeda. Dan perlahan ia menyadari bahwa perjalanan mencari jawaban adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Mungkin jawaban hidup tidak hanya satu, tetapi selalu dimulai dari pertanyaan.